Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas seputar dunia MTCNA mengenai firewall filter. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan making terhadap paket data yang berjalan melewati router, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Chain adalah sebuah parameter atau aturan yang merupakan aliran paket data yang masuk atau keluar melalui router, berfungsi untuk menentukan jenis traffic yang akan dikelola pada mikrotik, dan juga menentukan arah paket data yang akan diperiksa oleh firewall. Terdapat 3 chain default. Yang pertama ada input, yang memblokir paket menuju router. Contohnya blokir ping dari laptop. Kedua ada output, memblokir paket yang bersumber dari router. Contoh blokir ping dari router ke Facebook. Ketiga ada forward, memblokir paket yang melewati router. Contoh blokir akses ke YouTube dari laptop. Konsep if-then, yaitu logika dasar firewall. If adalah jika yang berarti kriteria paket cocok. Then adalah maka, yang berarti lakukan tindakan tertentu. Berfungsi menentukan aturan spesifik dan tindakan action. Lebih jelasnya, if adalah paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa disebut paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Berikutnya ada then, yaitu dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas. Inilah yang disebut dengan then. Konsep strategi adalah pendekatan dalam menyusun urutan rule firewall yang berfungsi efisiensi pemrosesan data oleh CPU router. Metode konsep strategi. Yang pertama ada accept few drop any, yang merupakan metode yang hanya mengizinkan beberapa traffic tertentu, sedangkan semua traffic lainnya ditolak secara default. Intinya hanya fokus ke izin yang terbatas, selain yang diizinkan langsung diblok. 2. Ada drop few accept any, metode yang hanya memblokir beberapa traffic tertentu, sedangkan semua traffic lainnya diizinkan secara default. Intinya hanya fokus ke blokir yang spesifik, selain yang diblok tetap boleh lewat. Kesimpulan singkatnya, accept view drop any izinkan sedikit dan blok sisanya, sedangkan drop view accept any blok sedikit dan izinkan sisanya. Langsung saja saya coba melakukan studi kasus pertama, yaitu hanya satu VPC yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Kita buka Winbox-nya, kemudian ke menu IP, lalu klik firewall, tambahkan rules baru, lalu kita tentukan if-nya pada bagian general. Untuk chain-nya adalah input. Kemudian SRC address-nya kita isi dengan IP pada VPC 1. Kita buka dulu VPC 1-nya. Lalu IP DHCP, show IP. Nah, di sini IP yang terdapat pada VPC 1 adalah 88.250. Kita buka kembali Winbox-nya, isi SRC address-nya dengan IP yang tadi. 250, kemudian pada bagian protokolnya pilih yang ICMP. Kita pergi ke actionnya pilih bagian accept. Kita bisa apply dan oke. Selanjutnya kita lakukan drop any. Buat rules baru lagi. Untuk actionnya pilih yang drop. Kemudian pergi ke bagian general. Chainnya ini tetap input. Untuk SRC address-nya dikosongkan saja. Protokolnya tetap ICMP.
Lalu kita bisa lakukan apply dan oke. Langsung saja kita lakukan pengujian pada terminal di VPC 1. Nah, kita ketikkan ping 8.8 ping 8.8.8.8. Kemudian kita coba enter. Nah, di sini untuk VPC 1-nya bisa melakukan ping ke router. Kemudian kita coba pada VPC 2, apakah dia bisa ping ke router. Nah, tadi kan di settingnya hanya VPC yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Kita coba cek IP DHCP-nya terlebih dahulu. Lalu show IP. Di sini kita langsung ketikkan ping 8.8. Nah, di sini untuk VPC 2 tidak bisa melakukan ping ke router. Kita coba VPC 3. Langsung saja ping 8.8.8 enter. Kalau kita lakukan IP DHCP, kemudian ketikkan ping 8.8.8.8. Nah, untuk V3 juga tidak bisa melakukan ping ke router. Oke, lanjut ke pembahasan kasus kedua, yaitu tentang hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Yang pertama, di sini saya ingin menambahkan satu server baru. Kita klik kanan, pilih node, kemudian pilih yang virtual PC. Untuk namanya saya ganti menjadi server dan ikonnya saya ganti menjadi server.png. Kalian bisa cari aja. Untuk deskripsinya juga sama, server. Kemudian bisa kita langsung save. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu servernya. Lalu disambungkan ke MikroTik Ether 3. Kita buka Winbox-nya. Pergi ke menu IP, lalu addresses. Tambahkan IP address. Misalnya 192.168.1/24. Untuk interface-nya adalah Ether 3. Nah, kita buka kembali terminal pada servernya. Kemudian ketikkan show IP. Nah, di sini kan masih kosong. Pada bagian VPC ini, saya ingin mendapatkan DHCP-nya ini secara statik manual supaya tidak berubah-ubah. Kita bisa ketikkan saja perintah IP 192.168, misal 85.2/24. /24. Ini lupa titiknya. 192.168.85.2/24. Kemudian 192.168.85.1/24. Bisa kita enter. Kemudian kita show IP lagi. Nah, di sini sudah ada dengan IP-nya adalah 85.2 dan gateway-nya 85.1. Kemudian kita buka Winbox-nya kembali.
pergi ke menu IP, lalu firewall. Untuk firewall filter pada kasus sebelumnya, bisa kita disable terlebih dahulu. Supaya tidak mengganggu. Dan di sini saya ingin coba dari server untuk ping ke VPC 2. Kita buka terminal pada VPC 2. Kemudian ketikkan ping 192.168.88253, enter. Nah, di sini sudah bisa ping. Untuk kasus kedua, pada Winbox ini kita menggunakan chain-nya adalah forward. Pada strateginya adalah accept view drop any. Oke, langsung saja. Di sini saya coba hanya VPC 3 dan VPC 4 yang hanya bisa ping ke server. Kita buka Winbox-nya kembali. Ke menu IP, lalu firewall. Buka new firewall. Kita buka. Kemudian pada chain-nya di sini sudah forward. Untuk SRC address-nya kita masukkan IP pada VPC 3 dan VPC IP DHCP. Show IP. Nah, di sini pada IP VPC 3 88.252. Kita buka Winbox-nya lagi. 192.168.88.252. Lalu untuk DSC address-nya isi IP si servernya. Kita cek dulu IP pada servernya. Nah, di sini IP pada servernya adalah 85.2. 192.168.85.2. Pada bagian protokolnya kita pilih ICMP. Untuk action-nya adalah accept. Bisa kita langsung apply, kemudian oke. Kita buat drop any-nya. Chain-nya forward sama. Lalu untuk SRC address-nya dikosongkan saja, DSC address-nya, IP pada servernya. Kemudian pada bagian protokol tetap ICMP. Dan untuk action-nya adalah drop. Kita bisa langsung apply, kemudian oke. Kita buat yang untuk VPC 4-nya. VPC 4-nya chain-nya forward, SRC address-nya kita cek dulu. IP DHCP, show IP. Di sini IP pada VPC 4 88.251. 192.168.88.251. DC address-nya, IP pada servernya. Untuk protokolnya tetap ICMP. Bagian action-nya accept sudah. Bisa kita langsung apply, kemudian oke. Kita buat drop any-nya.
chain-nya forward, SRC address-nya dikosongkan saja. Kemudian pada protokolnya juga sama, ICMP. Dan untuk action-nya ganti menjadi drop. Nah, di sini sudah bisa kita langsung apply, kemudian oke. Langsung kita uji coba pada terminal VPC 3 yang pertama. Ketik perintah ping 192.168.85.2. Oke, di sini VPC 3-nya sudah berhasil ping ke si servernya. Kita coba pada VPC 4-nya. Ping 192.168.85.2, enter. Untuk VPC 4-nya di sini masih dalam keadaan timeout. Coba saya disable dulu pada VPC 3-nya. Kita disable VPC 3-nya. Kita coba lagi. Ping 192.168.85.2. Oke. Di sini VPC 4-nya juga sudah berhasil ping ke servernya. Ternyata untuk melakukan ping ke servernya harus satu persatu. Yang pertama kita lakukan pada VPC 3-nya dulu. Kemudian baru kita lakukan pada VPC 4-nya. Kita coba ke VPC yang lain yang tidak bisa ping ke server. Coba dulu ke VPC IP DHCP show IP. Kemudian kita ketik ping 192.168.85.2. Oke, maaf ada salah pengetikan. Enter. Nah, di sini untuk VPC 1-nya dia tidak bisa ping ke server karena tadi kan kita sudah menyetingnya hanya VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Oke, setelah mencoba mempraktikkan mengenai kasus kedua, saya juga akan mencoba mempraktikkan mengenai kasus ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping akses internet, sisanya bisa. Langsung saja kita bahas. Untuk kasus ketiga, topologinya sama seperti kasus kedua. Nah, di sini saya memilih VPC 2 dan VPC 3 yang tidak bisa ping ke internet, dan sisanya bisa ping ke internet. Untuk chain-nya adalah forward, dan strateginya adalah drop view accept any. Langsung saja kita praktekkan, buka Winbox-nya. Kemudian pergi ke menu IP. Kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Untuk firewall pada kasus kedua dan ke-1 bisa kita disable. Nah, di sini tadi sebagian sudah saya disable. Lalu kita klik new pada filter rules-nya. Untuk chain-nya kan tadi forward. SRC address-nya kita isi dengan IP VPC 2. Kita show IP. Nah, di sini IP pada VPC 2 adalah 88.253. Kita isi SRC address-nya 192.168.88.253, dan untuk DST address-nya kita kosongkan saja. Lalu pada bagian out interface-nya isi out interface ether 1. Kemudian pada bagian protokolnya adalah ICMP. Untuk action-nya kita pilih accept. Bisa kita langsung apply
apply, kemudian oke. Kita uji coba pada terminal VPC 1. Kita ketikkan ping 8.8.8. Nah, di sini untuk VPC 1-nya tidak bisa melakukan ping ke internet. Kita coba lakukan pada VPC 3. Ping 8.8.8.8. Nah, di sini juga tidak bisa. Oke, kita lanjut ke studi kasus keempat, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Untuk studi kasus keempat ini, kita menggunakan strategi drop any, dan chain-nya adalah forward. Nah, di sini saya sudah membuka Pinet Lab-nya. Lalu, kita harus menambahkan satu klien, yaitu Image Linux. Untuk cara menambahkannya, kalian bisa kunjungi aja web pada LabHub. Kalian searching Linux. Lalu, di sini banyak Linux yang bisa kalian gunakan. Untuk Linux yang saya gunakan adalah Linux Slack 64-bit. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, ini dia Linux Slack 64-bit. Kita balik ke Pinet Lab-nya lagi. Nah, untuk cara menambahkan si Linux ini sama seperti halnya untuk menambahkan Mikrotik Router OS, yaitu menggunakan WinSCP. Tahapannya juga sama, yang pertama pasti OPT. Sama pokoknya seperti Mikrotik Router OS. Nah, karena di sini saya sudah menambahkan Linux-nya, kita klik kanan, pilih Node, kemudian pilih Linux-nya. Pada bagian ikonnya saya ganti menjadi, kalian cari aja, Linux. Nah, di sini ada desktop Linux. Kalian pilih aja desktop Linux. Nah, kita scroll sampai ke bawah. Pada bagian kemu option-nya saya kosongkan. Karena tadi kalau tidak saya kosongkan, si Linux ini tidak mau menyala, sudah di start, tapi malah mati lagi. Jadi kita bisa kosong aja, kemudian bisa kita save. Nah, kita buka Linux-nya ini. Di sini saya sudah melakukan proses booting, tinggal login ke si Linux-nya aja. Pada loginnya ini kita menggunakan root dan passwordnya adalah tor. Root, enter, kemudian passwordnya tor. Kita enter lagi. Nah, di sini sudah melakukan proses login. Nah, sebelumnya kita masuk ke Winbox-nya dulu. Lalu pergi ke menu IP, kemudian firewall. Nah, pada bagian kita buat rules baru. Pada bagian chain-nya ini kita menggunakan forward. SRC address-nya dikosongkan. Protokolnya isi dengan TCP. Nah, di sini udah TCP. Dan untuk DST port-nya kalian ketik 443. Lalu bisa kita pergi ke advance. Dan pada bagian TLS host-nya kalian ketikkan youtube.com. Nah, ini bisa kita langsung pergi ke action. Actionnya pilih drop. Kita apply, kemudian oke. Kita kembali ke Pinet Lab. Nah, di sini saya coba login lagi ke Linux Slack-nya. Isi loginnya dengan root. Kemudian untuk passwordnya adalah tor. Di sini sudah dikasih tahu. Enter. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke Linux-nya. Kita klik tombol yang ada di pojok kiri bawah. Kita klik untuk menuju ke web browsernya. Kalau tidak bisa, kalian bisa klik kanan aja, terus pilih run. Nah, ini kita pilih run, klik. Nah, setelah kalian klik run, pilih web browser.
Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke web browsernya. Lalu kita klik titik 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini kalian pilih New Incognito Window. Bisa diklik. Kemudian kita ketikkan youtube.com. Tinggal kita enter. Nah, di sini muncul this site can be reached. Artinya kita berhasil memblokir YouTube dari sisi klien. Firewall log adalah catatan aktivitas yang dilakukan oleh firewall, berfungsi mencatat paket mana saja yang terkena aturan tertentu. Kegunaannya sebagai troubleshooting yang membantu admin mengetahui siapa yang mencoba membobol router atau memantau traffic yang mencurigakan secara real time. Firewall log juga merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Oke, di sini juga saya akan mencoba mempraktekkan mengenai blokir akses pada jam tertentu. Sebelum masuk ke praktek, di sini saya ingin mencoba membahas mengenai NTP, yaitu Network Time Protocol, yang merupakan pengaturan waktu pada router board mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu adalah SNTP. SNTP ini merupakan versi NTP yang lebih sederhana dan cocok untuk jaringan kecil. Ada juga mode operasi NTP, yaitu client mode, server mode, pair mode, broadcast, dan multicast. Langsung saja kita praktekkan. Kita pergi ke menu, ke Winbox-nya, pergi ke menu sistem, lalu clock. Nah, clock ini aturan waktu yang dinilai tidak default. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang awal. Kita pergi ke terminal pada Winbox-nya, lalu ketikkan ping google.com. Setelah melakukan ping google.com, kita pergi ke menu sistem, lalu NTP client. Pada bagian enable-nya bisa kalian checklist saja, modenya adalah unicast, lalu bisa kita langsung apply, kemudian oke. Setelah itu kita pergi ke menu sistem lagi, klik clock. Nah, setelah sudah masuk ke clock-nya, pada bagian time zone name-nya bisa kalian isi dengan Asia Jakarta. Untuk cara carinya ini, di sini kalian ketikkan aja Asia Jakarta. Nah, di sini kita scroll. Nah, ini ada Asia Jakarta. Nah, setelah itu pada bagian time-nya, misal pada di clock-nya ini jam 10 pagi, ternyata yang sebenarnya ini jam 7 malam. Di sini bisa kalian setting aja, bisa diubah waktunya yang benar yang mana, lalu tanggalnya juga bisa kalian setting. Bisa kita langsung apply, kemudian oke. Langsung saja kita coba di mana ingin memblokir akses YouTube pada sisi klien tapi berdasarkan waktu. Pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini ada rules yang dilakukan pada kesempatan sebelumnya. Itu kan dilakukan secara full time. Di sini saya ingin berdasarkan parameter waktu. Kita klik rules yang dipakai pada kesempatan sebelumnya, pergi ke extra. Pada bagian extra ini cari time. Nah, pada time ini bisa kalian atur, misal YouTube ini bisa diakses dari jam berapa. Misalnya saya ingin mengaksesnya dari jam 7 pagi 07.00 sampai jam 10 malam.
berarti 22.00.00. Kemudian pada harinya di sini kalian ingin hari apa aja yang bisa akses ke YouTube-nya. Nah, di sini pada harinya saya memilih hari Senin, Kamis, dan Jumat. Lalu kita bisa langsung apply, kemudian oke. Kita buka kembali browser Linux-nya. Di sini saya sudah membuka web browsernya, lalu kita ketikkan youtube.com. Nah, jika sudah di-enter lalu muncul secure HTTPS, artinya kita sudah berhasil uji coba login YouTube dari sisi klien berdasarkan waktu. Terima kasih pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.